beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari kita puji Tuhan pada sore hari ini. Kami muji Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kemurahanmu yang luar biasa bagi kaum bapak-bapak di tempat ini. Tuhan, kiranya pada sore hari ini Tuhan Kau mengurapi ibadah bapak-bapak pada sore hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menguduskan kami semua, layakkan kami di dalam kami memuji Engkau, di dalam kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau tolong kami menyadari kami ini hanyalah tanah-tanah yang tidak berguna Tuhan. Biarlah Roh Tuhan saja yang menghidupkan kami, Roh Tuhan yang mengurapi kami. Biarlah kuasa Allah yang maha tinggi yang menguduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semua terpulang pada satu kata penting, rindu. Kalau kami rindu hadirat-Mu, jumlah hadir tidak jadi soal. Siapa yang hadir tidak jadi soal. Jarak tidak jadi soal. Cuaca tidak jadi soal. Rindu hadirat-Mu, rindu kuasa firman-Mu, rindu pengurapan-Mu, sehingga 2-3 orang berkumpul, cukup. Engkau hadir di sama tengah kami. Ibadah kami sore ini ibadah dasarnya ya rindu.
Berkati kedatangan orang-orang yang rindu. Diberkatilah setiap orang yang datang, hamba-hamba Tuhan yang datang di rumah Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Semua berseru bersama. Amin, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan, ini kali yang kedua saya mengisi dalam ibadah kaum pria yang bersemangat. Amin. Tepuk tangan untuk kaum pria yang semangat. Masih ingat saya mengkhotbahkan seorang tokoh pada pertemuan kita pertama. Siapa saja masih ingat? Waduh, pinter Mas Yanto. Onesimus. Ya, ono hadiah nih, ono. Sama saya selalu khotbahkan tokoh-tokoh, ya di wanita, ya di kaum pria. Ya. Onesimus yang karena kejaran impian sebagai seorang pria ingin sukses, apalagi saat jatuh cinta, dia bisa bertindak ngawur, ya, mencuri harta tuannya, majikannya. Tapi tidak sia-sia kalau Tuhan sudah panggil Onesimus yang artinya berguna. Dulu tidak berguna, kata Paulus, sekarang dia berguna. Ya. Sore yang diberkati ini, saudara-saudara sekalian, saya mau mengajak bicara tentang seorang tokoh yang beda umur, beda fisik dengan Onesimus, ya. Simeon namanya. Dalam Injil Lukas pasal 2, mulai dari ayat kita, ya, yang ke-25, ya. Lukas 2 mulai ayat 25, saudara-saudara. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah dan oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, ya, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ya, sampai di sini. Simeon itu, saudara-saudara, namanya dari kata syama dan on. Syama, on. Artinya, Tuhan telah mendengar penderitaanku. Tapi siapa yang ngomong ini pertama kali, saudara? Yang ngomong ini pertama kali adalah Lea, istri Yakub,
yang lebih mencintai saudaranya Lea. Siapa? Rahel. Apalagi Rahel punya anak lebih dulu, marah si Lea ini. Tuhan kasih anak Simeon. Artinya Tuhan dengar, lihat penderitaanku sebagai istri pertama, tapi tidak disayang suami. Simeon, ya. Nah, sekarang tentang Simeon ini kita akan telusuri sifatnya satu-satu. Ya, saya beri judul tua, tapi Jesus only. Ya. Tua, tapi filosofi hidupnya Jesus only. Ya. Yesus tok. Nah, saya mulai. Tadi sudah kita ceritakan di bait Allah terus. Dan Roh Kudus sudah membisikkannya dan memberi keyakinan, kamu itu tidak akan mati sampai Mesias datang, sampai Yesus dia bopong di tangannya. Tapi bukan kehidupan yang gampang, tidak mati-mati, tidak punya istri, sudah mulai digerogoti penyakit, tapi tidak mati-mati. Maka dia berdoa, kapan Tuhan, kapan, ingin pulang. Nah, satu dari Simeon ini saya sebut dia punya gaya hidup Kristus saja, gaya hidup Kristus tok. Buktinya apa? Dia tidak menikah karena Kristus. Dia tinggal di bait Allah dengan segala penderitaannya karena Kristus. Dia tidak menikah karena Kristus. Dia rawat bait Allah karena Kristus. Ya. Dia tidak punya keinginan-keinginan yang lain untuk jadi kepala pemimpin, dah. Karena Kristus. Ini loh pria sejati. Gaya hidupnya Jesus only, Kristus tok. Jangan dicampur kejawen, jangan dicampur ajaran-ajaran sekarang ini yang ya saya dikasih tahu jemaat saya ada tangganya sakit ginjal, enggak mau cuci darah karena ajaran enggak boleh cuci darah dan tidak mau divaksin. Ya keliru, susah. Jesus tok itu bukan berarti wah kayak gitu. Imannya, penyerahannya Yesus. Ya. Jadi gaya hidup Kristus saja, Kristen saja, dah. Nggak ikut-ikutan, nggak percaya bulan baik, bulan jelek. Sepenuhnya it's just the Bible, Alkitab saja, Kristus saja. Bosen enggak? Bosen banget. Tidak ada variasi. Tapi variasinya ia temukan di dalam apa, saudara-saudara? Pelayanan. Selalu ada khotbah yang baru, selalu ada contoh-contoh yang baru. Saya puluhan tahun khotbah, kadang-kadang Tuhan saya bosen. Natal apalagi bosen. Nek pas nurut, pas menyerah setia, ada saja hal baru yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jenengan saudara-saudara kaum pria pakai filsafat ini, pakai gaya hidupku Yesus saja. Maka ndak sok jagoan, maka ndak mata keranjang, maka ndak
ngikutin dunia, nerimo apa adanya, ya, nerimo apa adanya. Nah ini yang kedua. Simeon seorang yang bersahaja, sederhana tapi berbahagia. Dia tidak cari pengakuan, dia tidak cari nama, dia tidak cari pengikut. Banyak pendeta cari pengikut, saudara. Pengikut gereja lain diambil. Dia sederhana. Dikasih giliran khotbah ya dia khotbah. Tidak bikin ribut, sederhana. Kelemahan kita, berantemnya kita, kata Yakobus, karena kita cari kemauan, kita cari nama baik kita, cari pengakuan. Orang sederhana miskin pun kadang-kala bisa cari pengakuan. Kalau dia kerja, disuruh, dia selalu mau cari pengakuan. Kerjaanku bagus gak? Ya. Yang disayang bos siapa? Aku enggak. Ya. Malah ribut, koncone kurang. Tapi Simeon ini, saudaraku, bersahaja, sederhana, dan gandengannya apa? Berbahagia. Ada orang sederhana tidak berbahagia, ngedumel, berontak saja. Ya. Ya. Kasih makan enak, ngedumel. Makan itu aja, ngedumel. Ya. Tidak bersyukur, tidak memandang ke atas. Kita memandang ke atas, selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan Tuhan. Nah, itulah Simeon, bersahaja hidupnya, tidak macam-macam, tapi setia baca Alkitab, setia nunggu janji Tuhan. Wih, kapan Mesias datang? Saja ini dia sudah tidak sanggup. Maka itu begitu ketemu Mesias langsung apa? Sekarang ya Tuhan, biarkan hambamu ini pulang. Wis tanten-anteni. Udah lama, tapi dia setia. Kalau orang itu bersahaja, sederhana, boten kakean bantah-bantahan, urut. Gusti, disuruh nunggu ya nunggu. Ya. Saya 4 tahun pengerja pelayanan di gereja kecil, saudara. Teman-teman pada pindah kabeh ke gereja yang besar karena transportnya besar. Pulang bawa makanan enak-enak, tapi saya bertahan 4 tahun lebih. Tuhan nanti mengganjar kesetiaan kita. Pertama kali saya ke Amerika, turun di San Francisco, saya nangis. Wih, cah deso arek keraksan, ya, arek Meduro, ya. Kalau ngomong aja nggak nyenengin, boh mak gitu. Saudara, sederhana, bersahaja tapi berbahagia. Nah, itu penting. Yang ketiga, berpengharapan. Kalau dia nggak punya pengharapan, nggak sabar. Kalau dia nggak punya pengharapan, tak tinggal ya. Berpengharapan. Nggak jelas kapan Yesus datang. Gak jelas kapan Mesias datang, tapi berpengharapan. Pengharapanku ialah Yesus saja yang mati atas juta pengharapan. Loh, kok benar-benar pengharapannya? Orang kalau punya pengharapan, miskin bukan segalanya, stroke bukan segalanya, tidak sekolah tinggi bukan segalanya. Pengharapan itu selalu nambahi kekurangan kita. Maka dia berpengharapan. Saudara, asah pengharapanmu, ya. Berpengharapan.
Banyak contoh orang yang berpengharapan itu ya. Saya pernah mendengar seorang dokter di perairan Halmahera kalau nggak salah, ya, bertugas mengunjungi pasien-pasiennya, kapalnya karam, cuma punya obat infus, mungkin infus vitamin atau apa, disuntikkan, sampai akhirnya dia ketemu keluarga. Ada yang di perairan mungkin di Jawa, cuma makan kacang tinggal berapa biji tok, tapi punya pengharapan untuk ketemu. Pengharapan sau jiwaku, kata Paulus, pasti. Nah, kalau punya pengharapan, stroke bukan segalanya. Saya sering ketemu orang sakit stroke tapi masih berpengharapan, nangis berpengharapan. Miskin bukan segalanya. Saya tinggal di apartemen saya itu di Ancol, itu kalau liburan saya suka jalan. Saya lihat rombongan orang-orang kampung dari desa, bawa tikar, bawa rantang, anak-anaknya bawa balon-balon, ceria nyebrang jalan masuk ke Ancol. Tidak kalah kualitasnya dengan yang ke Bali, ya, kemana-mana. Pengharapan, ya. Milikilah pengharapan, saudaraku, seperti Simeon. Maka oleh karena dia punya pengharapan, terus nunggu, dia sehat, matanya tidak mengganggu, tidak budek, enggak. Kalau orang tidak punya pengharapan, di usia tua, ya, perubahan tubuhnya itu medeni, ya. Saya ya, istrinya meninggal, saya datang di Adiaksa, ya. Udah 82, berubah sekali, dulu ganteng, gagah. Simeon ini karena punya pengharapan seger, karena punya pengharapan damai, karena punya pengharapan umur panjang, karena punya pengharapan sehat saja. Ya. Siapa yang mau umur panjang? Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Wah, umur panjang. Iing aja umur panjang. Ya. Umur panjang. Betul kata Alkitab. Hati yang gembira, obat yang manjur, vitamin yang manjur. Tidak kerasa, tidak kerasa anaknya udah lulus semua, tidak kerasa. Setia berpengharapan, ya. Yang terakhir, saudara-saudara, berhikmat, berakal budi. Apa itu? Lek saya mati duluan, siapa yang nyambut Mesias? Siapa yang memberitakan Mesias? Nah, ya. Kalau saya tidak sabar, Mesias datang. Siapa yang memberi peringatan pada bangsa ini, pada generasiku, bahwa dia Mesias? Maka dia tahan-tahan, pakai hikmat, pakai hikmat. Kalau marah pakai hikmat. Nek aku tinggalkan gereja, pindah gereja, apa aku jadi contoh yang baik? Gimana anak-anakku melihatnya? Jangan dikira kalau bapak mbok pindah-pindah kerja, anakmu tidak mencatat di hatinya. Pakai hikmat, ya. Hikmat. Orang tidak pakai hikmat itu jadi sasaran ajaran sesat, jadi sasaran kebodohan. Nah, Simeon berhikmat, tak tunggu aja. Simeon, saudara-saudara, yakin nanti kalau Yesus datang, wah, aku akan berteriak, aku akan bilang, ini loh yang ditunggu Israel, ini loh. Lek aku mati duluan, lek aku tidak kuat bunuh diri, siapa yang memberitakan? Siapa? Gadis kecil di rumah Naaman juga pakai hikmat.
nek saya tidak memberitakan Injil, bangsaku tuh akan dijajah terus. Tapi kalau aku beritakan Injil pada jenderal ini, dan kalau jenderal ini bertobat, seluruh rakyat akan bertobat, negeriku akan selamat. Nah, lah gitu saudara. Nah, jadi 4 hal itu tentang Simeon. Setia, Yesus only, Jesus tok wis. Terus terang orang Kristen keturunan Cina godaannya berhala banyak. Yang Jawa juga sama. Nah, yuk Kristen tok, Tuhan Yesus saja. Susah, wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Bukan cari mbah dukun, bukan. Ya, kayak lagu ada mbah dukun mengobati pasiennya, ya. Enggak. Tapi pengharapanku Yesus saja. Amin, saudara. Miskin tidak punya uang, Yesus pengharapan kita. Saya sering ngalamin tidak punya uang, nyokolakan anak di Belanda, di Satya Wacana saya sendiri sekolah, 3 sekolah, mulai bayar uang sekolah bareng tuh, nggak sih kemut nggak sih, bingung. Tapi Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Amin, saudara. Itulah Simeon. Dan di Fatsal berikutnya, di ayat berikutnya, betul saudara-saudara, ya. Ini dia terang, ini dia. Lalu di ayat 34 itu, Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantah, satu tanda, ya. Betul, Yesus hidup banyak yang berbantah-bantah, sopo iki? Masa Mesias? Masa juru selamat kumpul sama pemungut cukai jadi perbantahan? Nah, tapi dia tetap terang kualitasnya tetap terang. Saudara yang dikasih Tuhan, biar kita contoh Simeon, ya. Contohlah Simeon, Yesus saja, ya. Dan sederhana, bersahaja. Saya ketemu orang kaya yang bersahaja sederhana banyak, hanya menurut saya tuh, Bu Debi tahu, pengusaha pabrik ban, anaknya yang punya bis, sederhana. Kalau jajan sama saya itu sederhana, enggak yang aneh-aneh, pinggir jalan sederhana. Sampai teman-temannya bilang, kowe iki wong sugih tapi cangkemnya cangkem kiri. Cangkemnya cangkem kiri. Sederhana. Nah, saudara-saudara, di samping sederhana tadi, berpengharapan. Ini pengharapan ini penting. Lek orang tidak punya pengharapan, saudara. Dan yang terakhir, bijaksana, ya, berhikmat, akal budi. Lek punya akal budi, tidak gampang dikecoh, tidak gampang dijejali ajaran sesat, tidak gampang. Tidak gampang pindah-pindah gereja ajaran sesat. Tidak. Itulah firman Tuhan malam hari ini. Berbahagialah kita yang tidak cuma dengar toh, tapi juga melakukannya. Amin, saudara-saudara, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, ya.